Selamat pagi Bu. Ya, maaf Bu, saya telat dikit ya Bu. Ya, pagi Mas Raffi. Loh, Mas Raffi nggak pakai batik? Ini kan hari Kamis, Mas. Iya Bu, sebenarnya saya agak kurang suka kalau pakai batik Bu. Tapi baju kayak gini keren kan Bu. Kan lagian UEFA juga Bu, nggak apa-apa ya Bu ya. Salah satu sikap ASN yang tercermin dalam nilai aneka adalah bangga menggunakan batik. Dengan menggunakan batik, itu merupakan wujud nasionalisme kita dengan bangga menggunakan produk lokal. Ya nggak boleh gitu dong, harus sesuai aturan. Walaupun kita WFH, harus tetap ikut peraturan. Hari Kamis kan pakai baju batik. Dan yang paling penting itu, kita sebagai ASN harus menjunjung tinggi nilai nasionalisme, salah satunya itu pakai batik. Udah ganti dulu sana. Wah, iya juga ya Bu ya. Yaudah Bu, saya ganti dulu ya Bu ya. Ya ampun nih anak pakai celana pendek lagi. Lebih lanjut lagi tentang nasionalisme. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental blocknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara. Nilai-nilai yang senantiasa berorientasi pada kepentingan publik menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Untuk itu, pegawai ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya sesuai bidang masing-masing. Pegawai ASN dapat mempelajari bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila dan berbagai kisah ketauladanan yang dapat diambil hikmahnya. Peserta prajabatan dapat belajar dari sejarah perjalanan bangsa, ketauladanan para pejuang dan aparatur pejabat publik yang saat ini mampu memberikan inspirasi betapa mereka memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaannya. Jadi begitu ya Mbak rencananya. Untuk rapat koordinasi kementerian saya akan diadakan di Hotel Royal Jonggol. Oh iya Mbak, acaranya 2 hari aja ya Mbak? Nggak sekalian 3 hari aja gitu buat panitianya? Oh enggak Mbak, soalnya rencananya rapatnya hanya 2 hari aja kok. Oh baiklah Mbak, kalau begitu sebagai ucapan terima kasih dari kami ada voucher hotel nih Mbak buat Mbak. Anggap aja sebagai hadiah dari kami, mohon diterima ya Mbak. Sikap ASN yang menggambarkan nilai aneka berikutnya adalah dengan menolak gratifikasi. Menolak gratifikasi ini adalah sebagai bentuk kita dalam menolak korupsi atau sikap anti korupsi. Oh, nggak usah Mbak, makasih. Koordinasi dengan pihak hotel sudah menjadi tanggung jawab saya kok. Lagian saya juga dilarang untuk menerima pemberian apapun dari pihak ketiga. Lebih lanjut mengenai korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Korupsi adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tak wajar dan tak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Perbuatan melawan hukum. 2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dan keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya memberi atau menerima hibah, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan terakhir adalah menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Halo Mas Raffi.
Halo, Mas Raffi? Halo? Kemana nih anak mentang-mentang WFH ya? Halo Bu Evi, saya lagi di luar nih Bu, maaf. Ada yang bisa dibantu Bu? Bertanggung jawab pada tugasnya meskipun sangat WFH merupakan salah satu bentuk sikap seorang ASN yang menerapkan nilai aneka, yaitu akuntabilitas. Sebagai seorang ASN mestinya harus tetap melakukan pekerjaannya dan tugas serta fungsinya sesuai dengan yang diharuskan secara efektif dan efisien. Kamu ini gimana sih? Jangan mentang-mentang WFH kamu keluyuran keluar rumah. WFH itu kan work from home. Gak bikin kamu gak saya tanda tangan ya. Iya Bu, maaf Bu, maaf. Selanjutnya mengenai apa sih itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kata yang sering kali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level ataupun unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Kira-kira begitu ya Bu, susunan acara kunjungan kerja Kementerian Desa PDPT ke Desa Ibu. Wah begitu, saya saran dong Mbak. Boleh Bu, silahkan. Jadi nanti di akhir acara dari desa kami akan menyerahkan seserahan atau perangkat untuk Pak Menteri. Kira-kira dapat diluangkan tidak ya waktunya untuk acara tersebut? Baik Bu, sarannya akan saya tampung dulu ya. Nanti akan saya koordinasikan bersama teman-teman saat rapat besok. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Oh udah cukup itu aja sih Mbak dari saya sarannya. Baik Bu, berarti semua sudah clear ya Bu? Iya Mbak, makasih ya. Mbaknya ramah banget deh sama saya. Etika publik merupakan salah satu nilai yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Sebagai ASN sudah menjadi tugas kita untuk melayani masyarakat dan beretika baik, yaitu sebagai bentuk perwujudan pengabdian kepada negara. Baik Bu, sama-sama. Memang sudah menjadi kewajiban kami para ASN untuk beretika baik kepada semua kalangan masyarakat, Ibu. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif, yaitu etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan, sarana kebijakan publik, dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika, yaitu menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Karena tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan diskriminatif, terutama kepada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan
untuk dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain.